yang terkait dengan program PKL ini dengan menghadirkan narasumber dari dunia kerja. Mungkin Pak Oki ini adalah rekan kami Bapak Ibu yang ada di PT Surapita Unit Trans. Jadi SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini sudah punya kelas Kawasaki dan Pak Oki inilah yang menjadi maintainer kita selama kegiatan di kelas Kawasaki ini. Lalu Pak juga dari PT Semen. Kasarnya seperti itu, dan memang aktualnya ya banyak yang dikurangi. Terus kemudian saya berpikir gini, kenapa saya berpikir seperti ini? Karena saya ada tugas dengan sekolah, yang mana sekolah setiap tahun pasti mengeluarkan ringkas, seri atau ringkas. Jadi di sini adalah memisahkan barang dengan benar antara barang-barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan, serta tidak menyimpan barang-barang yang tidak perlu dalam lingkungan kerja. Ini Pak, ini ringkas. Jadi kalau mau saya mengembalikan lagi ke belakang, berarti barang aja sudah tidak digunakan itu dibuang Pak. Barang itu Pak. Isi warehouse. Ini ada gudangnya, ada gudang penerimaan barang sebelum dirakit. Terus kemudian ini ada tempat perakitan, assembly, kemudian ini ada line machining, kemudian ini ada warehouse unit, ada kantin, ada main office. Jadi ini adalah layout pabrik kita yang lama. Kemudian ini Pak proses mesinnya. Jadi di proses mesin itu juga terdiri dari ya ada divisi mesin, ada divisi perakitan, ada divisi kemudian letakkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Singkatnya itu mudah ditemukan. Piye carane iso digoleki? Piye coba? Wis gampang ditemukan. Maksudnya ini mudah ditemukan karena dunia listrik banyak orang, jadi nggak hanya satu orang yang tahu gitu Pak. Ini langkahnya seperti ini Pak, membuat jadwal dan daftar atau pelaksanaan kebersihan dan pengawasan, atau dibuat sistem tiket gitu ya kayak pergantian. Kemudian menyisikan waktu sebelum jam kerja berakhir untuk melakukan kerja. Jadi ada di tempat kita itu setiap hari Sabtu itu pembersihan bengkel secara keseluruhan. Jadi bersih dari semua area kerja. Ya ada tugasnya sendiri setiap hari, tetapi kalau setiap Sabtu kita lebih keseluruhan semuanya dibersihkan. Kemudian tidak membuat kotor lingkungan kerja. Setelah dibersihkan nggak bongkar 4S yang telah dilakukan sebelumnya, seri, seton, sesu, sikesu, tanpa disadari dengan rajin akan menjadi sia-sia. Ini poinnya adalah masalah bisa diketahui lebih dini, itu Pak. Jadi di dunia kerja pola apa namanya? Kita juga sama Pak Bian kemarin kita juga sudah mempersiapkan untuk buat studio untuk podcast ya. Jadi memang saya tarik teman-teman dari SMK ini tujuannya memang untuk membuat itu Pak Romi. Ya, jadi di broadcaster, mungkin kedepannya di podcast nanti akan menjalankan YouTube dan sebagainya. Ya, dan insya Allah kantor kita juga cukup mendukung untuk itu. Dan bisnis kita memang ada kaitannya Pak. Bisnisnya kita ada kaitannya dengan itu. Nah ini kalau struktur kepemilikannya 99% adalah punyanya Silong. Ya, jadi kita itu memang kalau usaha dari Semen Usaha Logistik. Kalau ngomong bisnisnya, kalau di Silong itu ada 3 bisnis. Kita itu sudah ada konsep SIG Ambasador. Dan nanti misalkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ada yang butuh bahan bangunan, itu bisa melalui misalkan saya ini ya. Saya ini adalah SIG Ambasador. Jadi misalkan Pak, saya ingin dapat bias analisa jabatan. Ya, misalkan dari SMK Mutu ini kita mau memulai, ya silakan. Ya, misalkan dari masing-masing jurusan itu kita buat kamus Pak.
kita buat kamus yang namanya kamus uraian jabatan, yang awalnya kita harus melalui beberapa tahapan yang namanya analisa jabatan. Nah ini justru akan lebih memudahkan para guru-guru untuk mempersiapkan anak didiknya, ya, termasuk juga di dalam rekrutmen dan seleksi. Ini perspektif industri yang saya bawa ke pendidikan. Kurang apa ini? Kurang secara pengetahuannya kurang terkait dengan organisasi yang luas, itu harus didorong terus, Pak. Ya, itu prinsip dari manajemen SDM seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah strategi organisasionalnya, seperti apa organisasi itu atau instansi itu mempersiapkan strategi untuk memenangkan persaingan ini. Ya, kemudian yang selanjutnya sangat canggih atau ya wis, nggak ada yang tahu, Pak. Padahal era VUCA ini disampaikan oleh dari angkatan TNI-nya dari Amerika itu di tahun 90. Kadang-kadang kita mempunyai tenaga sumber daya manusia yang sudah cukup banyak, tetapi kadang pola pikir yang masih lama. Nah, bagaimana cara merubahnya? Karena setiap manusia itu kalau satu kali kita ingatkan juga akan lupa, kan gitu. Saya lihat